Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah simulasi di mana saya akan menggunakan sebuah komponen atau sensor suhu berupa sensor suhu NTC. Jadi sensor suhunya seperti ini. Jadi ini adalah sebuah sensor analog. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk memberikan output berupa sebuah LED yang berbentuk bar seperti ini atau LED bar seperti ini. Ya. Gunanya apa? Jadi nanti saya mau agar suhu yang diperoleh oleh sensor ini dari sensor ini nanti LED bar ini akan memberikannya sebuah indikator. Jadi semakin tinggi suhu yang diperoleh dari sensor, maka bar ini juga akan menyala lebih banyak. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama adalah kita coba baca nilai sensornya terlebih dahulu. Kita lihat propertiesnya. Jadi properties untuk sensor NTC ini bisa dilihat dia menggunakan 3 buah pin, yaitu pin PCC power sebagai power supply-nya dengan tentunya dengan ground, dan ada kaki output untuk mengeluarkan sinyal analog. Oke, ini artinya kita bisa membaca data dari sensor ini menggunakan sebuah data analog. Nah, di sini ada sebuah konfigurasinya, temperaturnya di Celsius, kemudian ada konfigurasi untuk debeta koefisiennya. Nah, yang paling penting adalah yang di bawah ini. Kita diberikan sebuah rumus ya untuk mengelola nanti data analog yang berupa nilai 10 bit itu menjadi sebuah nilai yang memang nilai suhu. Oke. Kita langsung saja coba di sensornya. Karena ini adalah sebuah sensor analog, otomatis kita akan sambungkan di pin analog. Ya, kita coba sambungkan. Jadi di sini ada ground. Kemudian ada PCC 5 volt, kemudian sinyalnya kita sambungkan, kita pilih yang A0 saja. Nah, seperti ini. Nah, kita coba buat programnya. Tentu yang pertama kita coba definisikan dulu. Define sensor, saya itu saja NTC, ada di pin A0. Oke, kemudian pin mode NTC adalah output. Oke. Selanjutnya saya mau baca nilai analognya, kemudian tampilkan di serial monitor untuk sementara ini. Jadi kita tulis serial, kita aktifkan dulu serial monitornya. Kemudian kita tampung datanya. Kita buat sebuah data lokal saja, integer data saja, sama dengan analog read A0. Ya, kemudian kita tampilkan di serial monitor, serial print line data. Kita kasih delay. Cukup 1 detik saja. Oke, kita coba play dulu. Oke, ada data muncul ya. Jika kita naikkan datanya, datanya menurun 115. Jika kita kembalikan ke bawah, datanya 953. Oke, jadi sebenarnya kita sudah bisa menggunakan data ADC ini, tapi kita sudah disiapkan rumus untuk mengkonversinya. Artinya datanya yang tampil nanti di sini adalah data suhu berupa data ini, minus 24 sampai dengan maksimal 80 derajat Celcius. Nah, kita gunakan rumusnya saja. Jadi ini rumusnya. Kita copy saja.
Jadi untuk rumusnya silakan klik properti saja yang di sini, walkway ini ya. Nanti Anda dapat rumusnya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, kebetulan kita menggunakan oh ya, sama pinnya. Dia juga menggunakan pin A0 sebagai contohnya. Jadi ini harusnya tidak ada perubahan. Kita langsung saja cetak datanya. Jadi tadi program yang saya buat di awal untuk baca DC saya hapus. Kemudian di sini kita sudah disediakan bahwa kita dikasih data yang namanya Celsius. Ya, jadi data Celsius ini hasil dari rumus yang memang sudah ditetapkan, ya, dari rumus yang didapat dari pin A0, ya, karena analog value ini juga masuk dalam rumus. Nilai beta ini yang di atas juga masuk dalam rumus. Ya, dari garis rumusnya itulah kita coba tampilkan. Jadi di sini datanya tadi sudah saya hapus, maka saya di sini tampilkan Celsius. Oke, kita coba play dulu. Oke, 23. Sepertinya terbalik. Oh ya, aman ya. Aman. Nilainya 0,1. Di sini 24. Di sini 80. Oke. Artinya kita sudah mendapatkan nilainya, ya. Kita sudah berhasil memprogram sensor ini dengan data betul-betul data nilai suhu, ya, dengan menggunakan rumus standar yang memang sudah ada. Oke, next selanjutnya kita bahas interface-nya yang lain, yaitu LED bar, ya. Nah, sekarang untuk LED bar ini kalau kita lihat propertiesnya, ternyata dia kakinya ada 20, 10 di sebelah kiri dan 10 di sebelah kanan, di mana kaki anodanya ada di sebelah kiri dan kaki katodanya ada di sebelah kanan. Jadi ini sama saja LED ya, cuman dia disusun seperti ini, kemudian dengan pin anoda dan katoda. Jadi di sini tidak ada kaki common-nya, jadi bisa masing-masing LED ini punya kaki tersendiri. Oke, sebenarnya kita bisa rubah warnanya, tapi kalau tidak salah ini standarnya warna merah seperti ini. Kita tidak usah rubah warnanya saja karena kita hanya mau tahu cara programnya. Oke, cukuplah untuk propertiesnya. Kita kembali. Nah, artinya kaki anoda ini kita sambungkan di pin, sedangkan kaki katodanya nanti kita hubungkan ke ground. Ya, kalau kita menggunakan yang asli harusnya setiap dari pin ini harus ada resistor ya. Tapi saya skip saja resistornya, jadi saya langsung sambungkan. Saya coba mulainya dari pin 13. Kemudian 12 dan seterusnya ya. Nah, kita pakainya ya berurut pinnya agar nanti, karena saya akan mencoba untuk menggunakan fungsi for. Karena ini ada 10. Kalau kita nanti ketik satu persatu untuk nyalakan, mungkin memakan waktu yang banyak dan listing program yang panjang. Jadi saya akan mencoba untuk mempersimpelnya dengan menggunakan fungsi for nantinya. Oke. Oke, jadi yang kita gunakan adalah pin 13 sampai dengan pin 4. Ya, kemudian selanjutnya di sisi ini itu adalah ground. Jadi kita ambil saja ground, kemudian masukkan ke pin ini. Ya, kemudian kita sambungkan ke sini ya. Boleh dikasih begini, asalkan dipahami ya bahwa kita sambungkan ini semua pin di belakang, karena yang di belakang ini adalah kaki katoda dari LED-nya. Oke ya. Jadi terhubung ya. Ini sudah saya hubungkan kaki di belakangnya semua dengan ground. Oke. Nah, selanjutnya kita mau buat fungsinya. Nah, yang pertama tentu kita di sini karena kita menggunakan sebuah fungsi for, kita tidak usah lagi mendefinisikannya, ya. Kita coba menggunakan for seperti ini, for. Di sini saya buat sebuah tipe data integer, misalkan AA sama dengan, nah perhatikan ya. Di sini saya mau membuat agar semua pinnya ini jadi output.
ya, karena semua LED-nya pin tidak usah ditulis satu persatu, kita pakai fungsi for saja. Jadi AL-nya dimulai dari 4, kemudian nanti AA-nya lebih kecil sama dengan 13, ya, karena sampai pin 13, artinya pin 13-nya termasuk, kemudian AA++. Ya, kalau ini sudah saya bahas sendiri di videonya tentang fungsi for. Ya, jadi silakan disimak kalau yang masih belum paham tentang fungsi for. Nah, selanjutnya di sini saya sisa tulis pin mode AA output. Ya, jadi secara garis besar dari pin 4 sampai pin 13 ini saya sudah menjadikannya sebagai pin output. Oke ya. Nah, sekarang kita coba nyalakan dulu. Kita pastikan saja bahwa fungsi for ini tulisan kita sudah benar dan sudah tepat. Saya mau coba menuliskan atau menyalakan semua LED-nya. Jadi sama, jadi kita copy saja ini. Ya. Atau kita tulisnya di dalam sini dulu. Kita coba tulis digital write AA high. Ini untuk memastikan ya bahwa fungsinya kita sudah benar atau logikanya kita sudah benar. Oke ya, nyala semua ya. Nyala semua. Artinya ini sudah benar. Logikanya yang kita gunakan sudah benar. Oke, jadi misalkan kalau cuma sampai LED 12 yang kita gunakan, kita ganti di sini coba 12, kita reload. Harusnya satu yang paling atas tidak nyala ya. Betul ya? Yang paling atas untuk pin 13 mati karena cuma sampai 12 saja. Jadi kita kembalikan ke 13, kita hapus digital write-nya karena nanti yang akan menentukan nyala tidaknya adalah dari sensor. Oke, selanjutnya saya mau buat sebuah fungsi. Jadi fungsinya seperti ini, jika Celsius lebih besar sama dengan, nah perhatikan ya, tadi nilainya dari minus 20 sampai 80 untuk nilai sensornya. Sedangkan di barnya sendiri itu nilainya adalah barnya sendiri itu 10, maka kita bagi 10 step saja semua ini. Ya, 20 sampai minus 20 sampai dengan 80. Ini pas ya. Pas bisa 10. Kita pakai angka atau apa lagi namanya? Kita pakai kelipatan 10 saja. Oke, lanjut. Nah, artinya di sini kita tulis saja jika Celsiusnya lebih besar dari berapa pertama ya? 70,00 boleh ditulis seperti ini. Maka yang nyala adalah LED. Saya tulis nanti, jadi saya buat fungsi nanti, fungsi LED ya. LED-nya nyala itu adalah 10. Ya. Nah, lanjut, else if jika tidak, maka jika Celsiusnya lebih besar sama dengan 60, jadi nanti ini berturut-turut 60, maka LED-nya nanti akan nyala 9. Oke ya. Jadi ini saya copy paste saja ke bawah. Oke, sampai 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, kurang 1 ya. Sampai LED 1, berarti nanti ini berurut saja. 50, 40, 30, 20, 10, di sini berarti 70, 60, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini 0 berarti ya. 0, kemudian minus 10. Nah, di sini kita L saja ya. Jadi yang terakhir itu L saja.
Atau boleh minus, kita coba kembali dulu. Saya lupa tadi, minus 24. Oke, kita boleh seperti ini. Jadi kita minusnya misalkan minus 20, artinya masih ada di bawahnya. Yang di bawahnya sisa else. Kalau else itu artinya tidak ada LED-nya nyala. Ya. LED-nya tidak ada yang menyala. LED-nya 0. Oke ya. Cukuplah seperti ini. Kita coba buatkan fungsi untuk LED-nya. Karena kalau kita reload ini error pasti karena LED-nya tidak diketahui ya. Fungsi LED-nya tidak belum kita buat. Nah, kita buat dulu fungsi LED-nya. Dan nanti tulisannya seperti ini, void LED. Kita buat sebuah integer di dalamnya. Saya tuliskan saja AA. Nah, kita tentukan dulu pin-nya, ya. Karena tadi di sini kita buatnya berdasarkan pin ya untuk for-nya. Maka kita buat dulu pin-nya. Kita buat integer pin sama dengan AA. Jadi kalau saya menulis di sini angka 1, maka otomatis 1 ini pinnya adalah 4 ya. Bar 1 ini pinnya adalah 4. Artinya jika saya konversi dari angka ke pin, maka saya tulis tambah 3. Ya. Karena kalau saya tulis 1, nanti masuk di rumus, ini ya maksudnya bar 1, masuk di rumus ditambah 3 jadinya 4, itu mewakili dia adalah pin 4. Karena kita mengontrol for-nya nanti itu menggunakan metode pin-nya. Oke ya, kita masuk di pin-nya. Kita menggunakan for kembali. For ya, kita karena AA sudah dipakai, kita pakai BB lagi. Integer BB sama dengan pin ya. Jadi kita sisa tulis pin. Jadi ketika kita menentukan pinnya nanti 4, maka di sini tulisannya 4. Pin titik koma. Nah, di sini fungsinya kita akan BB lebih kecil sama dengan kita gunakan, kita gunakan lebih besar ya. Lebih besar sama dengan 4 ya. Jadi kita ikut yang ini ya. Kita ikut yang ini, cuman terbalik karena kita nanti posisinya hitungnya adalah dari atas. Ya, jadi kalau misalkan kita tulisnya nanti pin, misalkan tulisnya pin 3, maka nanti masuknya di sini 3 ditambah 3 artinya, pin 1 coba, pin 1 masuk di integer 1, AA-nya 1, maka masuk di pin-nya jadi 4, maka di sini BB-nya sama dengan 4, BB-nya lebih kecil sama dengan 4. Oke, jadi nanti di sini 4, maka kita buka, kita tulisnya digital write. Digital write, kemudian kita tulis BB high. Oke, seperti ini harusnya. Tapi nanti kita juga nanti harus buat agar pinnya semuanya mati dulu, ya. Jadi kita nanti buat juga for seperti ini. For, nah di sini tidak lagi berbasis pin karena di sini kita 13. Ya, di sini masih kurang. Di sini BB-nya minus. Ya, karena kita dari atas ke bawah. Di sini BB-nya juga minus. Di sini low. Nah, artinya karena kita butuh juga nanti logika low agar semuanya mati dulu sebenarnya, kemudian nanti dinyalakan sesuai dengan yang mana yang akan menyala. Jadi posisinya seperti ini. Pin high, oke. Sepertinya ini sudah tepat. Kita coba saja dulu langsung. Kita coba play.
Oke, ada kesalahan. Oh, sorry, tidak ada titik koma. Titik koma, kurang titik koma, play kembali. Oke, sepertinya sudah betul ini. Kita coba buka sensornya. Kita geser ya, biar agar sensornya kelihatan. Kita cari posisi dulu yang bagus. Atau sensornya saya geser dulu ke atas. Oke, nanti kita posisikan di bawah. Coba play. Kita turunkan ini, kita buka. Nah, kalau kita naikkan, nah, kita full ya. Kita turunkan 0. Oke ya, ini sudah berhasil. Nah, sedikit-sedikit, kita naikkan sedikit. Ya, naikkan lagi, naikkan lagi. Oke, berhasil ya. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah controller menggunakan sebuah sensor suhu NTC untuk menyalakan sebuah bar. Jadi semakin panas suhunya, maka barnya juga akan semakin tinggi. Oke, dengan menggunakan sebuah fungsi simple dengan memanfaatkan fungsi for. Ya, seperti ini kita sudah berhasil. Jadi programnya sangat simple. Nah, ini sebenarnya juga masih kita bisa membuatnya juga lebih simpel lagi dengan membuatkan rumus ya. Dimana rumusnya nanti jika nilainya 70 maka LED-nya adalah yang menyala 10. Tapi cukuplah untuk logika dasar dulu. Saya kira ini programnya sudah sangat simpel untuk program LED bar ini dengan data dari sensor. Ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.